لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Munafikun ayat 6 yang dibacakan dengan merdu oleh Ustazah Nada Sikkah. Nah, Ustadz, para guru yang hadir, ibu-ibu, sambil nanti saya kasih kesempatan sama ibu-ibu yang nanya. Pertanyaan saya tadi gimana Ustadz? Yang tentang orang tua tadi, mungkin bisa dijawab singkat. Gimana kalau misalnya anak dapat titipan orang tua, pas orang tuanya maaf ya suka marah atau ngomel ke anaknya, ada perasaan kesel dalam hatinya, dosa nggak sih Ustadz? Gitu. Silakan Ustadz, mungkin silakan Ustadz Utsman, Fadhor. Iya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan saya beriman kepada Allah sebelum kami uji. Nah, macam-macam ujian itu. Wa nablukum bisyarri wal khair. Kadang-kadang enak, kadang-kadang tidak enak. Nah, apa yang tadi Ustaz David Khalik sampaikan, itu barangkali ujian yang tidak enak barangkali gitu. Padahal di balik itu Allah sedang memberikan sebuah kebaikan buat kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi menurut kita sesuatu itu tidak enak, tapi sebenarnya Allah sedang memberikan sebuah kebaikan. Allah. Artinya bisa jadi ketika kita mengasuh orang tua kita dengan berbagai macam persoalan yang kita hadapi, itu bisa jadi cara Allah ingin memuliakan hidup kita. Allah. Sebab Allah itu kan ingin mengangkat derajat seseorang, itu kan caranya macam-macam. Allah. Ada orang yang diberikan derajat kemuliaan oleh Allah asbabnya dengan kemiskinan. Dia sabar menghadapi kemiskinan, lalu kemudian dia menjadi hamba Allah yang terbaik. Allah. Nabi Ayub alaihissalam, ada yang sakit, diuji oleh Allah, sabar dia. Dah, maka dengan wasilah penyakitnya itu Allah muliakan dia. Allah. Atau mungkin dengan kekayaan, ya bisa jadi mungkin dengan wasilah kekayaan Allah jadiin dia mulia. Ketika dia diberikan oleh Allah kelebihan harta, dia pandai berbagi kepada orang lain, maka jadilah kekayaan itu menjadi wasilah dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Allah sudah katakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Allah udah ceritakan kok kisah-kisah yang baik gitu, ya. Bagaimana orang yang diuji dengan kekayaan, sukses, Nabi Sulaiman. Yang diuji dengan kemiskinan, dengan sakit, sukses, Nabi Ayub alaihissalam. Nah, tapi semua di balik itu apa? Allah sedang mengangkat derajatnya menjadi lebih mulia lagi. Maka buat anak-anak yang mengasuh orang tua dengan berbagai macam ujian dan cobaan, ingat, itu sesungguhnya cara Allah ingin memberikan kemuliaan buat kita semua. Allahu Akbar, amin amin ya rabbal alamin. Ingat ya Bu ya, Bapak ya, berkah Allah memuliain kita jadi sabar karena Allah. Baik, siapa yang mau nanya? Ayo, ada yang mau nanya? Ibu-ibu silakan. Betul. Langsung Bu, namanya siapa? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kandang Besar, saya mau bertanya Ustadz, bagaimana cara kita menghadapi orang yang munafik Ustadz? Orang munafik, oke. Gimana cara kita ngadepin orang yang munafik? Orang munafik itu orang yang lain di bibir, lain di hati. Ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Bagaimana menghadapi orang munafik itu? Pertama tetap apa yang diajarkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi tetap aja kita ajak dia dengan lemah lembut, dengan bijak, dengan arif. Ya. Dan kalau kita mau nasihati, nasihat yang baik. Jangan membuat kemudian dia tersinggung. Gitu caranya kita memberikan pemberian mau'izoh kepada orang-orang yang memang sedang galau gitu ya.
Jangan seolah-olah kita merasa diri kita paling benar, jangan. Ya. Jadi yang pertama adalah berikan masukan-masukan yang kira-kira bisa menyentuh hatinya. Ya, gitu. Sebagaimana Allah tadi katakan. Yang kedua, sampaikan pesan-pesan itu sesuai kemampuan tingkat intelektualitas dia. Jadi jangan kemudian kita generalisir orang itu ketika kita memberikan masukan penasehat. Karena masing-masing orang itu kan berbeda-beda penerimaannya. Kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlihat bagaimana cerdasnya Rasulullah itu. Ketika ada sahabat bertanya, ma khairul a'mal ya Rasulullah gitu. Amalan apa yang paling baik ya Rasulullah? Rasul bilang as-sholatu li waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Kenapa Rasulullah mengatakan itu? Karena yang dihadapi oleh Rasulullah orang yang sholatnya jarang tepat waktu. Oh. Datang lagi sahabat nanya, ma khairul a'mal ya Rasulullah? Birrul walidain. Berbuat baik sama orang tua. Kebetulan yang dihadapi Rasulullah adalah orang yang gak pernah berbuat baik sama orang tuanya. Sehingga akhirnya kemudian dia mau melakukan kebaikan kepada orang tuanya karena nilainya. Datang lagi, ya Rasulullah ma khairul a'mal? Jihadun fisabilillah. Berjuang di jalan Allah, itu amalan yang terbaik. Kebetulan yang Rasulullah hadapi orang-orang yang memang kurang jihadnya. Begitu Rasulullah SAW menghadapi setiap sahabat-sahabat itu sesuai dengan tingkat intelektualitasnya dan sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ya. Maka ketika kita menyampaikan pesan-pesan juga kepada orang-orang munafik, kita juga lihat kemampuan dia menerima apa yang kita sampaikan itu. Jangan kemudian kita generalisir orang semua sama, tidak. Ya, ya kan gitu. Betul. Yang kedua, ya sabar. Ya. Sebab tidak selamanya dakwah itu sepenuhnya bisa diterima. Ya. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Banyak onak dan duri yang Rasulullah hadapi, banyak ujian dan cobaan yang Rasulullah hadapi. Tapi dengan kesabaran itu akhirnya apa? Sukses Rasulullah. Sampai Michael Hart menempatkan Rasulullah sebagai manusia pertama yang sukses di muka bumi ini karena menghantarkan manusia dari manusia yang tidak bermoral menjadi manusia yang beradab. Jadi sabar itu kuncinya memang luar biasa. Makanya pepatah Arab mengatakan man sabar, siapa yang sabar dia yang sukses. Iya, saya membuat sebuah analogi gini Ustaz Khalid. Ibarat batu gini, batu besar itu dipukul sama anak muda. 90 kali pukulan tuh anak muda enggak bisa ngancurin batu. Tiba-tiba ada orang tua, kakek tua ngambil kampak itu. Dipukul 3 kali batu itu pecah. Si anak muda sampai bilang, aduh nih si kakek pasti sakti mandraguna nih. Saya yang 90 kali aja enggak pecah kok kakek 3 kali aja udah pecah. Apa jawaban si kakek? Nah kakek ini enggak sakti. Kakek itu cuma meneruskan saja pukulanmu. Kalau kamu sabar aja 3 kali lagi itu batu pecah. Kamu yang gak sabar. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang seharusnya kita bisa menghantarkan orang munafik ini ke jalan yang benar. Cuma karena kita gak sabar, akhirnya tadi kesuksesan itu tertunda. Maka Goleman, salah seorang psikolog itu mengatakan bahwa rata-rata orang yang sukses di muka bumi ini adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional. Yang dalam bahasa agama disebut dengan sabar. Jadi intelektualitas cuma 20% ibu sekalian yang menghantarkan orang itu sukses. Ya, jadi gitu. Jadi banyak sebenarnya yang harus kita hadapi ya bagi orang-orang munafik. Ya itu saja mudah-mudahan dengan 3 itu apa yang kita sampaikan bisa menyentuh hatinya sehingga dia kemudian kembali ke jalan yang benar. Amin, 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 amin. Ya Allah, makasih Ibu ya. Silakan siapa lagi yang mau nanya nih sama Ustadz Subhan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yati, asli dari Tegal. Saya mau nanya Ustadz. Ah, Ibu dari Tegal ya. Udah sama ini. Apakah ibadahnya orang munafik diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Ustadz? Makasih. Makasih Ibu. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ibu. Ibu pasti punya restoran ya?
Restoran Tegal. Ya, munafik itu ada dua. Ada nifak imani, yang kedua ada nifak amali. Nifak imani itu artinya orang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Atau dibalik, menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran. Ada yang disebut dengan nifak amali, yaitu antara perbuatan tidak sesuai dengan hatinya. Melakukan kebatilan namun menyembunyikan kebenaran. Nah, bagi orang yang nifaknya itu imani adalah seperti kasus yang terjadi di Madinah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ketika ayat wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketika dikatakan kepada mereka berimanlah, kami beriman sebagaimana orang-orang beriman. Tapi ketika mereka bertemu dengan dengan kelompok-kelompoknya, dengan gembong-gembongnya, mereka mengatakan kami hanya memperolok aja. Kami tidak mengikuti imannya orang-orang yang bodoh itu. Nah, kalau nifaknya model kayak gini, maka dia dihukumi tetap kafir. Bungkusnya iman, namun hatinya kufur. Berbeda dengan nifak imani, nifak amali. Hanya menampakkan kebatilan, namun menyembunyikan kebenaran. Ya seperti dalam hadis ayatul munafiq salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda munafik ada 3. Kalau bicara bohong mulu. Ada bahasa mulunya. Kalau cuma sekali bukan munafik. Ya, kalau bicara bohong mulu. Kalau berjanji dia ingkar. Nah, tinggal PHP mulu. Tahu PHP? Iya. Pemberi harapan palsu. Biasanya, yang ketiga, ketika diberikan amanah, dia berkhianat. Orang yang nifaknya amali, ketika dia menjalankan ibadah sholat, berzakat, berpuasa, ketika sesuai syarat dan rukunnya, sesuai dengan tuntunan fikih, maka ibadahnya diterima. Itu nifak amali. Karena apa? Dihukumi muslim. Cuma berbeda antara kadang perbuatan dengan hatinya. Lisannya nggak sesuai dengan hatinya. Tapi ketika dia bertakbir, ketika dia sedekah, walaupun sedekahnya niatnya riya misalnya, ya, kemudian dia sholat, ya kan, sholatnya males-malesan, ya, ciri orang munafik begitu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik kalau sholatnya males-malesan. Tapi ketika terpenuhi rukunnya, syarat sahnya, niatnya benar, maka secara fikih sah sholatnya. Adapun tentang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, urusan siapa? Allah yang punya, yang paling tahu tentang isi hatinya. Makanya begitu Bu ya. Jadi kalau yang non muslim, ya, kalau yang dia munafik coba sekedar nifaknya amali, perbuatan doang, dia masih bertauhid, ya, masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma perbuatannya aja yang tidak mencerminkan keimanannya, ya, ibadahnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baik, sudah terjawab ya Bu ya. Ya Bu. Bu. Lah iya gitu, kenapa? Ayo kui. Baik, kita akan lanjut lagi. Habis ini kita akan ngaji Quran ya. Kita akan kaji tafsir Quran. Jadi buat yang ada di rumah, kalau belum wudu ambil wudu, kita buka Quran, kita ngaji sama-sama. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.